Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdala ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa yakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizun ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatuba bil ghurabi. Sadaqallahul azim. Para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, zat yang maha tinggi lagi maha meninggikan, zat yang maha luas lagi maha meluaskan, zat yang maha besar lagi maha membesarkan. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, maka hal itu akan terjadi dengan mudah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya sosok yang paling pantas kita jadikan sebagai idola, panutan dan teladan di dalam semua aspek kehidupan, dan tidak akan tergantikan oleh sosok manusia satupun di dunia ini. Melalui perantara wasilah beliaulah kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Kita memahami dan membedakan sisi antara kebenaran dan kebatilan. Dalam kesempatan kajian kuliah subuh kali ini, kalau seperti biasanya sebelumnya saya menyampaikan materi tentang muamalah, untuk pagi ini saya diminta untuk menyampaikan materi yang berbeda, gitu ya. Ya sebetulnya kalau core saya sih di muamalah ya. Nah, cuman karena di antara muamalah memang saya pernah juga punya sekolah gitu ya. Terus kemudian juga sampai sekarang saya punya yayasan dan saya punya pondok pesantren. Nah, jadi untuk bagian parenting juga ya saya pernah belajar gitu kan ya. Kan di dalam Islam begitu ya. Kalau kita menyampaikan tanpa kita memiliki sanad keilmuan itu bisa kurang afdal, malah mungkin nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan terkait keilmuannya. Nah, dalam kesempatan pagi ini, sebagaimana saya sudah sampaikan ya tadi malam ke pengurus, saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana ya sinergi orang tua dalam rangka membantu kesuksesan anak. Gitu ya. Kenapa saya mengambil materi ini? Dalam kondisi saat ini, jadi antara bagaimana kita mendidik anak, kemudian dengan kita juga sebagai orang tua memiliki pemenuhan kewajiban-kewajiban yang lain, itu memang salah satu hal yang saling tarik-menarik ya. Kita juga, bagi saya, atau mungkin bagi kita semua, menjadi sebuah perjuangan yang sangat logis untuk dilakukan agar kita ini ya memiliki generasi penerus ya yang sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasul. Janganlah kita meninggalkan generasi yang lemah. Nah, lemah itu maksudnya apa? Terus kemudian sukses itu maksudnya apa? Nah, di sini ya, sebagai salah satu konsekuensi keimanan sebagai seorang muslim, maka kita harus kembali ya kepada bagaimana sumber hukum Islam itu mengatur tentang makna-makna yang ada dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu
agar kita tidak meluas kemana-mana terkait dengan masalah tema tadi, bagaimana sinergi yang terbentuk ya, yang dibentuk ya di keluarga di antara ayah dengan ibu dalam rangka mendukung kesuksesan anak. Kita jabarkan dulu ya pendekatan atau ta'rif mengenai makna sinergi tersebut ya. Jadi dalam Islam sinergi yang mesti dilakukan ya antara ayah dengan ibu ketika dia mensupport kesuksesan anak itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah bagaimana orang tua itu memberikan pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatian. Yang ketiga adalah kasih sayang. 3 poin itu. Kenapa demikian? Karena kalau bicara tentang masalah pendidikan saja, tentu hal itu mudah, ya. Mungkin bagi para orang tua yang memiliki finansial yang lebih stabil, itu mudah saja saat ini. Cukup dimasukkan anak kita ya di sekolah-sekolah yang berkualitas, yang bonafit, atau dipesantrenkan, selesai. Ya, padahal sesungguhnya anak itu membutuhkan lebih dari sekedar itu. Ya. Kadang ada sengaja ya Bapak-bapak ya, disekolahkan yang full day school, ya. Berangkat pagi, pulang sore jam 4. Kadang-kadang karena jemputan itu harus bersamaan, jadi anak-anak itu jam 6 atau mungkin jam 6 kurang itu sudah berangkat. Karena harus jemput beberapa teman-temannya. Terus kemudian ketika pulang, karena itu pun harus mengantarkan ke beberapa temannya, ya, misalkan pulang jam 4 sore. Itu sampai rumah itu ada yang maghrib. Jadi anak pulang sekolah sudah capek, orang tua juga bekerja sudah capek, maka tidak ada waktu untuk interaksi. Padahal, tadi dikatakan di awal, ada perhatian dan ada bentuk kasih sayang. Nah, itulah yang sebetulnya poin-poin yang menurut saya sangat krusial. Karena ada sentuhan-sentuhan bagi seorang anak itu, yang dia itu butuh dari orang tua. Ada hal-hal yang bukan hanya sekedar pendidikan. Contoh, saya pernah ada orang tua yang menitipkan ke saya. Pada orang tua itu, dia itu adalah salah satu pengurus yayasan yang sekolahnya bonafit dan tentunya mahal. Kalau saya sebutkan, insya Allah di Bogor ini tahu sekolah itu. Padahal dia yayasan, dia juga seorang ahli parenting. Nah, dia itu menitipkan anaknya ke saya sederhana. Karena begini ya, basic saya dulu sebelum saya hijrah, saya dulu adalah musisi. Jadi saya banyak menguasai alat musik. Jadi kita kata beliau, Ustaz, saya pengen anak saya diajarin musik. Saya tanya, kenapa? Dia juga seorang ustaz. Kenapa ustaz? Jadi kalau bicara masalah kecerdasan, kepintaran, luar biasa anak itu. Matematika, fisika, kimia luar biasa. Tapi dia itu rohamanya itu nggak muncul. Jadi rohama itu bagaimana dia bergaul dengan orang lain itu nggak kliknya nggak ketemu. Dia tuh susah bergaul, gitu. Ya. Ternyata apa? Dia gini. Di rumah itu karena dia juga memahami tentang ilmu parenting, itu dia itu sudah kasih anaknya itu peliharaan, ya, dikasih ikan di akuarium, kemudian dikasih peliharaan kelinci. Itu sebetulnya salah satu metode agar anak itu muncul gitu ya, rasa ruhamanya, rasa kasih sayangnya. Jadi kalau seandainya menurut dia ya, anak itu pintar dan lain sebagainya, tapi kalau dia nggak bisa gaul, itu nanti mereka akan berat ketika berinteraksi dalam kehidupan. Nah, jadi perlu diasah rasa ruhama, rasa kasih sayangnya. Nah, dia bilang yang dia temukan itu salah satunya adalah, kata beliau, diajarin musik, gitu kan ya. Oh ya, dah nggak apa-apa. Jadi diajarin musik tujuannya adalah untuk untuk melatih ya feelingnya. Saya bilang, mau belajar apa? Belajar gitar. Saya ajarin Pak 3 bulan. Tapi belajar itu bukan untuk jago, kemudian ngeband dan enggak. Karena kita paham dalam masalah musik juga ada poin-poin yang haram itu dijalankan, gitu ya. Nah, setelah 3 bulan selesai, kemudian dia sekedar bisa gejreng-gejreng, sekedar bisa nyanyi.
Dan saya itu ketemu lagi sama anak itu. Waktu itu anak itu masih SMA kelas 1. Dan ketika ada sebuah acara, saya ketemu anak itu sudah kuliah semester 2. Itu jauh sikapnya ketika ketemu dengan saya pas kelas 1 SMA. Itu contoh. Nah, orang yang ngerti, yang paham, itu betul-betul orang tua memperhatikan aspek itunya. Jadi nggak cuma sekedar disekolahkan, selesai. Nah, maka di sini kita juga harus paham, ya. Mungkin ada beberapa orang tua yang dia itu karena pengen anaknya pinter, ya, dari SD langsung dimasukkan ke pesantren. SD, SMP, SMA, nggak pulang-pulang, Pak. Itu. Nah, gimana kira-kira? Baik atau tidak? Baik itu relatif. Selama di pesantrennya memang semua pelajarannya menyeluruh, itu bagus. Tapi yang terjadi, saya ada teman, Pak. Dia sama, dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, dia pesantren nggak pulang-pulang. Itu kan dia. Ya pulang maksudnya, tapi pulang ya hanya sebulan, setiap hanya liburan saja. Tapi maksudnya dari kecil dari pesantren, Pak. Jadinya apa? Dia itu kehilangan sosok bagaimana bapak atau orang tua itu memberikan karakter pendidikan kepada anak. Karena ternyata setelah dipelajari, anak itu ada masa-masa hadonah. Masa-masa hadonah itu masa-masa dia itu mendapatkan kasih sayang. Ya, itu biasanya dari umur balita. Ya. Kalau dari kecil kan otomatis ya sama ibunya ya. Sampai kira-kira umur 10 sampai 11 tahun. Makanya coba cek, coba lihat. Ya, ternyata para imam ya, para imam Syafi'i, Imam Hanifah, dia itu waktu kecil itu memang masih dengan ibunya, dengan orang tuanya. Nah, setelah umur 11 tahun barulah dimasukkan ke pesantren. Nah, itu tapi ini ya, bicara tentang masa ilmu parenting itu kan dinamis ya, gitu kan, ya. Jadi yang saya pahami ketika ingin memasukkan anak ke pesantren, nah itu setelah melalui masa-masa hadonah, masa-masa pendidikan dari orang tua. Nah, oleh karena itu ya, jadi makna sinergi itu tadi ya, pendidikan, perhatian dan kasih sayang, gitu ya. Jadi bukannya nggak bagus, bagus tetap disekolahkan ya, di sekolah-sekolah yang bonafit, berkualitas, yang full day school. Tapi ingat, tetap harus ada waktu ya. Misalkan pada maghrib dengan orang tua, dengan ibu, itu tepatnya ngobrol ya. Sudah lepaskan handphone, terus kemudian anak-anak juga karena sudah full capek di sekolahan, sudah waktunya diskusi, ditanya tadi bagaimana di sekolahan, pelajarannya susah atau enggak, bagaimana guru-gurunya dan lain sebagainya. Nah, itu tentang makna sinergi. Terus yang kedua, tentang makna sukses, ya kan? Membangun sinergi orang tua, ayah dengan bunda untuk mendukung kesuksesan anak, gitu ya. Nah, itu juga sama. Ketika bicara tentang makna sukses, nah kita juga sama. Kita kembali literaturnya kemana? Kepada sumber hukum Islam. Ya, sumber hukum Islam ada 4, Quran, ya, as-sunnah atau hadis. Kemudian yang ketiga adalah ijma, kesepakatan para sahabat. Yang keempat adalah qiyas, ya, qiyas para ulama. Nah, di dalam Al-Quran, ya, mencari kalimat sukses itu nggak ada, Bapak, nggak ada. Nah, yang ada itu adalah apa? Beruntung, gitu. Nanti silakan para jamaah ya, coba cek di dalam Al-Quran ya. Jadi makna sukses itu nggak ada, yang ada adalah beruntung. Nah, saya mengutip firman Allah di dalam Quran surat Al-Mu'minun ya, ayat 1 sampai 11. Nah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun. Nah, Allah bersabda, beruntunglah ya orang-orang beriman itu. Nah, jadi bukan begini ya, orang-orang itu beriman, orang-orang itu beruntung kalau beriman, itu jelas. Cuman konteksnya, orang-orang yang beriman itu dia akan beruntung, itu kata Allah. Ya. Apa kelanjutnya? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, jadi kan gini ya, ketika kita bicara masalah beruntung, ya, kan kalau makna sekarang itu kan, ya karena mungkin kita sudah, sudah terlanjur
banyak sekali pemikiran-pemikiran kapitalis sekarang ini. Ketika bicara masalah beruntung, bisnis, kemudian dia dapat profit, dia untung. Anak ketika dia itu mendapat ketika pelajaran sekolahnya itu punya nilai tinggi, wah ini untung nih, gitu kan ya. Atau mungkin punya istri cantik, itu untung gitu kan ya. Nah, jadi kembali kepada situ makna-makna beruntung itu. Nah, padahal bicara masalah makna, Allah adalah zat yang paling faham apa yang dimaksud dengan beruntung. Jadi Allah ingatkan apa? Yang pertama, orang beruntung itu adalah apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, coba Bapak perhatikan nggak? Pernah nggak kita pikir gimana caranya anak kita itu biar khusyuk sholatnya? Ya, itu yang pertama. Saya nggak akan bahas tafsir skala mendalam ya, tapi secara umum saja. Karena kalau dikupas tentang, saya semalam baca tentang tafsir Ibnu Katsir mengenai khusyuk dalam sholat itu ternyata panjang banyak gitu. Ya. Terus yang kedua, ya, yang pertama adalah aflahal mu'minun, ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan perbuatan dan perkataan sia-sia. Gitu, ya. Jadi tidak melakukan perbuatan dan perkataan sia-sia. Nah, berarti perbuatan dan perkataan sia-sia itu adalah perbuatan dan perkataan yang memang tidak ada manfaatnya. Ya. Manfaatnya buat Islam, manfaatnya buat diri sendiri, ya, manfaatnya buat orang lain. Jadi hati-hati ya. Kadang-kadang kita ini terlalu banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mubah. Mubah itu boleh. Sampai-sampai kita mengabaikan perbuatan-perbuatan yang wajib atau yang lain atau yang wajib bahkan begitu. Ya. Misalkan yang nggak kerasa itu ya ngobrol-ngobrol yang tidak ada manfaatnya, ya. Atau misalkan kalau anak-anak ini ya yang mesti kita waspadai adalah gadget Pak, gitu ya. Jadi sampai ada sebuah penelitian gitu ya di sebuah lembaga yang bergerak di bidang parenting. Ternyata salah satu penyebab terjadinya kerusakan terhadap anak adalah ternyata gadget gitu. Ya bayangkan Pak, kita bisa ngontrol dia itu paling sekali-sekali, tapi mereka itu pegang gadget itu terus-menerus dan kita nggak tahu ya apa yang mereka tonton itu. Ya kalau cuma sekedar game sih ya, mereka main game, kita bisa kontrol. Misalkan ya udah main game sehari sejam atau setengah jam lah. Tapi ketika nggak ada di belakang kita kan nggak tahu ya. Ada konten kekerasan, ada konten pornografi, ada konten yang joget-joget nggak bermanfaat gitu. Ya. Nah terus kemudian kelanjutannya ya, ini singkat saja ya. Jadi di dalam Quran surat Al-Mu'minun ya sampai 11 itu disebutkan sebagai orang-orang beriman itu adalah kemudian setelah dia itu tidak melakukan perbuatan yang sia-sia adalah alladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat. Ya. Kemudian alladzina hum li furujihim hafizun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga farjinya. Apa farji Pak? Mohon maaf. Kemaluannya. Illa ala azwazihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali siapa? Kecuali ya kemaluannya itu dijaga kecuali kepada istri-istrinya ya, dan budak-budaknya. Nah, jadi di Al-Qur'an disebutkan kepada istrinya dan budak-budaknya. Karena kita bertanya, loh kok ada budak sih? Gitu. Ya. Kalau zaman sekarang gimana? Budak ada atau enggak? Kalau zaman sekarang enggak ada Pak budak. Jadi itu enggak berlaku buku budak. Nah, Islam itu objektif dan preventif Pak. Daripada kayak di barat ya, dia menolak perbudakan. Tapi faktanya sampai sekarang masih ada. Rasisme antara kulit hitam dengan kulit putih itu masih ada. Kalau di Islam tidak. Budak itu memang ada dalam Islam. Sejak zaman dulu ya, zaman Romawi zaman Romawi ya dan lain dan
Eropa dan lain sebagainya, itu sampai zaman jahiliyah itu budak itu ada, dan itu memang eh, hal yang memang dalam Islam itu dibolehkan. Itu dulu, kalau sekarang tidak ada. Nah, tapi ternyata boleh itu dalam Islam itu, termasuk orang-orang beruntung itu adalah mereka yang menjaga farjinya, ya, kecuali kepada siapa? Istri dan budak-budaknya. Terus kemudian apa? Alladzina hum li amanatihim yuhafizun. Mereka itu adalah orang-orang yang menjaga amanah. Orang-orang yang menjaga amanah. Kemudian walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Mereka itu adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Nah, jadi ternyata ya, makna beruntung itu sampai ayat 11 itu hanya disebutkan ulaika humul warisun alladzi yawarisuna firdaus hum fiha khalidun. Mereka itu adalah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Jadi makna beruntung dalam Al-Quran ternyata apa? Itu nggak ada sama sekali tadi, Pak. Kalau dalam versi manusia, ya, untung bisnisnya berhasil, untung dapat pekerjaan yang nyaman, untung dia itu dapat istri cantik, anak banyak dan lain sebagainya. Allah mengatakan untung itu tadi, Pak. Salatnya khusyuk, menjaga perbuatan dan perkataan yang sia-sia, kemudian menunaikan zakatnya, kemudian menjaga farzinya, menunaikan amanahnya, satu lagi adalah menjaga sholatnya. 6, Pak. Nah, jadi Pak, ini kalau kita mengambil kesimpulan dari ayat itu, kalau anak kita mau sukses, pahamkan 6 hal itu. Ya. Bicara soal sukses, bagaimana dia mendapatkan karir dalam pekerjaannya itu baik. Kalau 6 hal ini terpenuhi, insya Allah Pak, terpenuhi. Soal karir, soal kekayaan itu terpenuhi. Kalau seandainya 6 hal ini bisa terlaksana, bisa kita ajarkan ke anak-anak kita. Nah, itu Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Saya tambah lagi. Misalkan apa? Di dalam Quran surat Wal Asr, surat yang saya yakin semuanya hafal. Tapi itu makna surat itu dalam, Pak. Jadi kata Imam Syafi'i, beliau bilang gini, seandainya Al-Quran itu turun cuman surat Wal Asr, itu cukup. Gak terlalu banyak surat, cukup itu aja. Karena apa? Maknanya sangat dalam. Coba kita kupas. Wal Asr, Allah bersumpah, Wal Asr, demi masa. Jadi masa itu adalah makhluknya Allah, Pak. Allah bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Nah, tadi kan begini ya. Tadi Allah bicara makna untung, sekarang Allah bicara makna rugi. Ya. Sesungguhnya manusia itu ada dalam keadaan kerugian. Nah, sama kalau versi sekarang bicara masalah rugi, dagang tidak untung rugi, ya. Kerja ya dapat karir yang jelek itu rugi, ya kan? Dan lain sebagainya. Itu dikembalikan kepada pemahaman manusia secara umum. Ternyata kata Allah apa? Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali kata Allah, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu kata Allah. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman kepada Allah. Nah, diawali dengan beriman. Tadi juga sama. Qad aflahal mu'minun. Ya. Jadi yang pertama, orang itu nggak rugi satu kalau dia beriman kepada Allah. Ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Pertama dia beriman, yang kedua beramal soleh, wa bil haq, dan kemudian dia itu apa? Menyampaikan kepada orang lain itu yang hak. Ya. Wa bil haq wa bis sabr. Dia menyampaikan yang hak dengan cara yang sabar. Itu poinnya apa, Pak? Dalam Quran surat Wal Asr ini Allah memerintahkan kita untuk apa? Pertama beriman, beramal soleh, yang ketiga adalah apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Jadi kalau kita manusia tidak melakukan 3 hal itu, rugi hakikatnya, Pak. Rugi. Ya. Kita lihat kondisinya sekarang ini jauh berbeda. Kenapa sekarang ini? Tadi saya mengawali
hadis Rasulullah, ya, kata Rasulullah, bada al Islamu ghoriban fasayaudu ghoriban kama bada'a fatubalil ghurabi. Ya, telah datang Islam dalam keadaan asing, kemudian dia akan kembali Islam seperti dia datang. Maksudnya Islam kembali asing. Fatubalil ghurabi. Ya, bergembiralah orang-orang yang asing. Nah, ini kondisinya memang berbeda dengan dulu, Pak. Ya. Kalau dulu, Pak, ini contoh ya. Dulu itu kondisinya, Pak, ketika zaman para sahabat itu kalau mereka nggak ke masjid itu malu, Pak. Ya, laki-laki nggak ke masjid malu. Karena apa? Atmosfer keimanan yang saat itu, ketika ada sahabat yang datang ke masjid, itu saling menasehati, saling mengajak, karena mengamalkan surat wal asri tadi. Kalau sekarang, Pak, enggak, itu kan ya, nggak malu ke masjid. Karena apa? Tidak ada perhatian dari sekitar, gitu ya. Jadi kebalikannya, malah kadang gini Pak, ada teman saya, kalau dia itu kalau ke masjid malah malu. Kenapa malu? Takut dikira ini apa namanya, sok soleh katanya itu. Ke masjid sok soleh, aneh kan? Itu kan. Jadi malah takut, malah malu dia kalau ke masjid. Begitu. Ya, karena sekarang ini apa? Ini kita mesti fair aja dengan kondisi saat sekarang ini. Kalau kita mau jujur, kondisi sekarang ini ya lebih mudah atau lebih kondusif menjadikan orang itu mudah berbuat maksiat daripada berbuat taat. Ya, coba ketika azan Jumat berkumandang, ya orang itu ya maaf supir-supir angkot, ya pemuda-pemuda remaja tetap aja di jalan, dibiarkan, ya dibiarkan. Atau mohon maaf, para wanita muslimahnya itu kan ya tidak menutup aurat, dibiarkan. Bagaimana Pak kita laki-laki ini, kita ibadah tetapi kita itu senantiasa berbuat maksiat setiap hari. Jangan dikira Pak melihat rambut wanita itu dosa. Ya, kita beramal soleh banyak pahala, kita keluar rontok lagi. Ya, tapi itu kan masuk dalam kategori ini ya, dosa kecil ya. Makanya kita gugurkan dengan apa? Banyak berwudu, ya, banyak berzikir kepada Allah. Nah, untuk menggugurkan dosa-dosa kecil tadi, gitu. Ya. Nah, ternyata makna rugi itu adalah tadi, ketika dia, kalau dia tidak beriman, beramal soleh, kemudian dia menyampaikan yang hak kepada orang lain dengan cara-cara yang sabar. Nah, itu saya mengutip dari Al-Quran. Nah, kemudian ada salah satu maqalah dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi tentang bagaimana, ya ini saya kalau maqalah itu ini Pak, perkataan ulama Pak, ya. Jadi Ibnu Zaid itu bilang begini. Jadi gini, kata beliau, merupakan sebuah kejahatan terbesar. Apa? Kejahatan terbesar ketika orang tua ini membiarkan anaknya tidak memahami tentang ilmu-ilmu agama, kemudian sehingga anak itu lalai dan meninggalkan perintah-perintah Allah, kemudian melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka sesungguhnya, kata beliau, ini adalah kejahatan terbesar. Itu kata Ibnu Jauzi. Coba bayangkan, selama ini apakah kita sudah melakukan bagaimana caranya kepada anak-anak kita, mengajarkan mereka itu ilmu-ilmu agama, sehingga mereka itu memahami tentang mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, ya, mana yang benar, mana yang salah, gitu. Bahasanya ini loh Pak, orang tua, ingat ya, bukan sekedar dititipkan kepada lembaga pendidikan. Nah, maka pertanyaannya, wah bagaimana ya? Kan kita ini kan nggak pernah belajar ilmu parenting. Kita ini kan nggak pernah belajar bagaimana caranya mendidik anak. Kita berdosa atau tidak? Ya. Kalau seandainya mengacu kepada hal itu, kita berdosa. Kenapa demikian? Karena ada satu kaidah yang mesti kita pahami ya. Kaidah usul fikih mengatakan apa? Al aslu fil af'al taqayyud bi ahkami syar'i. Hukum sebuah perbuatan adalah apa? Terikat dengan hukum syara.
Ya, hukum sebuah perbuatan adalah terikat hukum syara. Maka gini kaidahnya, kalau kita mau berbuat sesuatu, pahami dulu hukum syaranya. Gitu. Nah, ingat ya, ketika kita akan menikah, ya, kenapa orang-orang itu pengen ketika ingin menikah itu kan harapannya supaya apa? Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Nah, untuk mencapai ke arah sana itu ada Pak, ada yang bisa kita persiapkan. Di dalam Islam itu ada namanya fikih munakahat, ya, fikih rumah tangga. Jadi idealnya Pak, sebelum kita menikah, pahami dulu fikih munakahatnya. Kita pahami kewajiban suami terhadap istri, istri terhadap suami, kewajiban orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Haknya apa saja? Hak istri apa, hak anak apa, itu ada. Itu. Alhamdulillah Pak, sebelum saya nikah, disitulah sebetulnya saya itu pas garis di mana saya itu mulai hijrah lah. Jadi ketika saya mau nikah ada beberapa kitab yang saya lalap dulu. Setelah itu baru saya nikah. Makanya ketika saya dulu nikah Pak, saya tuh nikahnya dipisah Pak. Jadi mungkin para jamaah pernah lihat ya, yang nikahnya itu laki-laki dengan perempuan dipisah. Pada saat itu, jamaah saya, tempat saya ngaji, itu belum memberlakukan nikah itu harus dipisah. Tapi saya sudah dipisah. Kenapa? Saya baca Pak, tentang bagaimana hukum tentang ikhtilat, hukum campur baur. Ternyata di dalam Islam, campur baur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, itu hanya boleh dalam 4 tempat. Yang pertama adalah dalam muamalah. Ya, di pasar boleh Pak ikhtilat Pak. Karena memang kalau tidak boleh itu susah, ya. Dalam muamalah. Yang kedua adalah dalam penyelesaian kasus hukum. Misalkan di pengadilan, kalau seandainya masalah hukum ini tidak clear, kalau seandainya semuanya itu tidak bertemu, maka kaidahnya itu menjadi kaidah darurat yang diperbolehkan. Yang ketiga adalah dalam masalah kesehatan, ya, kayak dokter, dia harus memeriksa pasien, kemudian harus akhirnya apa dalam ruangan itu berkholwat, itu boleh. Yang keempat adalah apa? Dalam masalah pendidikan. Nah, di pendidikan juga dengan catatan ya, misalkan dalam kajian tetap mesti ada pemisahan laki-laki di depan, perempuan di belakang. Ternyata hukum berikhtilat itu, campur baur atau perempuan itu hanya dalam 4 itu. Nah, pernikahan itu Bang, itu bukan konteks yang diperbolehkan ikhtilat campur baur laki-laki dengan perempuan. Begitu. Nah, ada yang nanya ke saya, Ustadz, tapi kan ada muamalah di situ. Muamalah itu misalkan cateringnya, melakukan pelayanan, kemudian petugas catering, tenda dan lain sebagainya. Nah, kalau merekanya boleh, karena mereka sedang bermuamalah dengan yang punya hajat. Tetapi tamu-tamu itu nggak ada muamalah, tamu-tamu itu. Nah, jadi bayangkan orang pengen keluarga sakinah mawaddah warahmah, tapi dari mengawali pernikahannya saja tidak diawali dengan sesuatu yang sesuai dengan hukum syariah, gitu ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang, Pak ya, pacaran dulu, bahkan ada istilah pacaran Islami. Nggak begitu, Pak. Kan alasannya, ya kalau nggak pacaran, bagaimana kita tahu tentang karakter pasangan kita? Padahal nggak demikian. Banyak juga Pak, para artis yang pacarannya tahunan ternyata cerai juga. Kita nggak usah khawatir, jodoh itu Allah sudah tentukan. Bahkan begini, ada catatan dari Allah. Laki-laki penjina dapatkan perempuan penjina. Laki-laki solih dapatkan perempuan solih. Jadi kadang begini Pak, kalau kita ingin mengukur kualitas kita seperti apa, lihat pasangan kita Pak. Pasangan kita seperti apa, itulah kualitas kita. Nah, pertanyaannya, saya kan sudah sepuh, sudah tua, sudah terlanjur. Gimana nih? Tidak ada istilah terlambat. Ya, tidak ada. Orang itu yang Allah nilai adalah apa? Penghujungnya, di akhirnya. Jadi nggak usah khawatir, gitu ya. Masih belum terlambat untuk berubah, perbaiki pelan-pelan. Kenapa? Ya. Saya tadinya ingin sampaikan juga tentang bagaimana teladan Rasulullah mendidik anak. Tetapi ini singkat saja. Ini ada kisah yang sangat menginspirasi. Ya, bagaimana ketika seseorang itu memiliki anak soleh,
itu memang tidak lepas dari bagaimana orang tuanya, karakter orang tuanya dan pendidik anaknya. Pernah ingat atau mungkin Bapak ada kisah yang masyhur tentang pemuda yang dia menemukan apel kemudian apelnya dimakan. Ada yang pernah ingat? Saya review sebentar ya. Jadi ada seorang pemuda namanya adalah Nu'man bin Zuto. Jadi dia itu Pak, ketika sedang berjalan, dia menemukan ada apel mengalir di sungai. Nah karena dia pikir, ini sudah mengalir gitu ya, apel itu dimakan. Baru satu gigitan, dia ingat, wah ini kalau seandainya apel ini dimakan, gimana orang yang punyanya itu nggak ridho. Akhirnya apa? Dia telusuri Pak sungai itu, sampai ketemu sebuah kebun. Nah di kebun itu ada beberapa tangkainya yang menjalar ke sungai, dan memang disitulah berjatuhan buah-buah apel itu. Sebetulnya Pak, kalau sudah pohon itu menjalar ke jalan, itu sudah bukan milik dia Pak, boleh diambil Pak. Itu kan jadi kepemilikan umum. Tapi karena waroknya pemuda itu, akhirnya dia balik lagi, dia tanya, dia lihat ada orang yang sedang berkebun. Dia tanya, Pak, apakah engkau pemilik kebun? Bukan. Terus dia nanya, cerita, saya menemukan apel ini mengalir, kemudian saya ambil, saya makan. Cuman baru satu gigitan, saya takut, khawatir yang punyanya tidak ridho. Nah saya ingin minta keriduan dari pemilik kebun. Nah kata dia begini, saya hanya kerja, pemilik kebun ini rumahnya jauh, jadi sekitar 5 mil dari sini. 5 mil itu Pak, kalau di kilometer itu 8 kilometer Pak. Dari sini ke Tajur Pak, 8 kilo itu. Tapi karena dia ingin, dia nggak mau dia makan zat yang haram, dia datangin Pak. Dia datang, ketemulah sebuah rumah, ketika ditanya-tanya, oh ya itu pemilik kebun, dia tanya, dia ketuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dijawab, kemudian apa? Dia bilang, apakah engkau pemilik kebun apel yang begini-begini? Oh iya saya pemiliknya. Dia cerita, Pak, saya menemukan apel, dan ini adalah apel dari kebun Bapak, mengalir ke sungai, sudah jauh Pak. Saya datang ke sini, saya ingin supaya Bapak ridho terhadap apel yang saya makan. Apa kata saya? Saya nggak ridho katanya. Kaget pemuda ini. Allah cuma sekedar apel doang nggak ridho. Terus kemudian gimana? Dia bilang, Pak, saya minta gimana caranya supaya Bapak ridho. Dia bilang gini, kata Bapak itu, saya ridho engkau makan apel ini, tapi satu syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus menikah dengan anak saya. Kan bingung Pak, suruh nikah sama anaknya. Nah, pemuda ini, loh, kenapa syaratnya begitu? Kan dipikir-pikir kan syaratnya malah jadi enak dong. Cuman kata si Bapak itu, anak saya ini cacat katanya. Apa cacatnya? Anak saya lumpuh, anak saya buta, bisu, dan tuli. Jadi lumpuh anaknya itu cacat. Ada Pak itu. Wah kata pemuda tadi, ya Allah berat amat gitu kan. Si Bapak itu ingin menguji. Nah kemudian karena pemuda ini pengen tetap dia itu nggak mau ada zat yang haram, akhirnya apa diiyakan. Padahal si Bapak itu menguji, mau nggak itu kan ya. Ya udah, terjadilah akad Pak. Jadi langsung akad nikah. Hanya kalau akad nikah itu kan nggak harus ada anaknya Pak. Akad nikah siang itu dia dengan si Bapak itu sah jadi suaminya. Kata si Bapak, datang engkau nanti pada Isya ke rumah saya, temuin istrimu. Nah pemuda itu aja datang pada Isya. Tuh kamarnya. Ketika datang, diketok, Assalamualaikum. Kan tadi bisu Pak ya. Ternyata apa? Menjawab perempuan itu, Waalaikumsalam. Kaget pemuda itu Pak. Balik lagi ke bapaknya. Pak, kok dia menjawab salam? Berarti kan dia nggak bisu. Udah kamu masuk aja, itu kan. Tanyakan kepada dia. Karena itu sudah sah jadi istrinya. Begitu masuk, istrinya itu melihat dan berdiri Pak. Jadi kan ketika kan kalau orang buta maka dia melihat itu kan kayak mengawang-awang. Ini Pak enggak, dia melihat dan berdiri. Berarti apa? Dia tidak, pertama dia tidak bisu, yang kedua tidak lumpuh, yang ketiga dia tidak buta. Ya. Satu lagi apa tadi? Ini apa namanya, tuli ya. Karena dia menjawab salam berarti kan dia tidak tuli. Akhirnya dia tanya.
Dia yakinkan, apakah benar engkau adalah istriku? Betul, itu dia istrinya. Namanya benar, dia kalian takut takut salah masuk kamar gitu kan dia. Ternyata betul, dia adalah istrinya. Nah, dia tanya, dia ingin penjelasan dari dia. Kenapa sampai bapaknya itu dia bilang dia bisu, tuli, buta, dan dia lumpuh. Apa kata dia? Betul, aku bisu. Karena apa? Mulutku tidak pernah mengucapkan kata-kata yang membuat Allah murka. Kemudian aku tuli, telingaku nggak pernah aku pakai untuk mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat yang membuat Allah murka. Ya, mataku buta, sama. Mataku tidak pernah aku gunakan untuk melihat sesuatu yang haram dan Allah murkai. Dan aku lumpuh karena apa? Aku tidak pernah melangkahkan kakiku ke tempat-tempat maksiat yang kalau ke sana Allah murka. Jadi masya Allah ya, bapaknya waro, ibunya waro. Dari pernikahan mereka lahirlah siapa? Imam Abu Hanifah. Ya, salah satu imam besar yang sudah tidak dilakukan lagi keilmuannya. Itu. Nah, jadi ternyata apa? Rasulullah mengingatkan ketika kita ingin punya anak soleh, pertama apa? Teladan, Pak. Kitanya harus memiliki teladan yang baik, ya. Memang nggak mudah, Pak. Ya Allah, itu kan ya. Anak saya 7, Pak. Anak saya 7 dari 2 istri. Jadi apa namanya, cukup lumayan juga itu kan. 7 dari 2 istri, yang 6 laki-laki, yang 1 perempuan. Ya. Nanti kalau bapak mau belajar ada ilmunya. Ya. Yang 1 di Ranggamekar, 1 lagi di Layung Sari. Alhamdulillah, Pak. Akur banget gitu kan. Gitu. Ya, ini saya cerita soal anak ya, gitu, bukan istri ya. Memang kalau soal istri pada senyum biasanya sesuatu yang menarik ini. Ya, anak saya 7, yang 6 laki-laki, yang 1 perempuan, itu masya Allah. Bukan sesuatu yang mudah, Pak. Tapi ini perjuangan. Ini menjadi satu hal yang bagi saya itu adalah prioritas dalam hidup. Karena apa? Mereka itu investasi kita, Pak. Ketika kita sudah meninggal, apa yang kita harapkan? Apa yang diharapkan dari seorang tua? Apa? Anak yang soleh, Pak. Yang mereka berdoa, gak cuma berdoa, Pak. Ketika kita punya anak soleh, setiap kebaikan mereka, amal soleh mereka itu mengalir ke kita. Itu. Ini bahasanya apa? Investasi, gitu kan ya. Jadi sangat logis, sangat wajar kalau seandainya kita betul-betul fokus. Gimana caranya kita berpikir agar anak kita menjadi anak soleh. Cukup itu aja, Pak. Kita punya anak soleh, Pak. Jadi anak soleh, makanya kan, anak soleh itu kalau anak kita sudah soleh, selesai, Pak, urusan, Pak. Gak usah pikirin dia gimana karirnya, gimana pekerjaannya. Anak soleh itu mudah diarahkan, Pak. Insya Allah nurut sama orang tua, itu kan ya. Nah, jadi kesimpulan dalam kajian subuh materi ini, 1 ya. Ketika kita bicara tentang masalah sinergi, maka antara bapak dengan ibu, ya, itu harus betul-betul berpikir bersama, bersinergi, gimana caranya memikirkan, ya, agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang solih dan anak-anak yang solihah. Gitu. Bukunya banyak, Pak. Di internet juga banyak. Tapi ingat, Pak, ya, bicara tentang masalah thalabul ilmi, sanadnya harus jelas, Pak. Buku, internet itu boleh sebagai referensi. Tetapi kalau ngaji harus ada gurunya. Karena apa? Nanti di yaumul akhir itu ditanya, antum belajar dari mana? Ini gimana? Ayatnya benar atau enggak? Saya sempat, Pak, sampai 3 hari berturut-turut karena saya ingin belajar ilmu parenting, Pak. Bayar lumayan mahal. Gak apa-apa. 3 hari berturut-turut. Karena bagi saya ini investasi, Pak. Itu kan ya. Bayarnya lumayan lah. 3 hari berturut-turut, hanya apa? Saya ingin memahami tentang masalah ilmu parenting. Gitu. Nah, baiknya sih biasanya kalau belajar yang bagus itu pasang, Pak, suami dengan istri berdua. Gitu kan ya. Banyak, Pak, ada Abah Ihsan gitu, dan lain-lain itu kan. Silakan gitu kan ya. Gitu. Terus kemudian ya, ketika bicara tentang masalah makna sukses, nah itu juga ingat, jangan sampai kita ini tertipu, Pak. Jangan sampai kita ini terperdaya dengan pemikiran-pemikiran yang bukan dari Islam.
Ternyata tadi itu Pak, ya di dalam, jadi patokannya tadi Quran surat Al-Mu'minun sama Quran Wal Asri tentang bagaimana caranya memperoleh kesuksesan. Oke, cukup barangkali Pak ya, sampai jam 6 ya. Ya, nanti barangkali mungkin kita mau diskusi, kita sambil ngobrol. Kalau ada tambahan waktu, mangga silakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya buat saya, umumnya buat para jamaah. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan atau ada kesalahan, itu adalah murni kekhilafan dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri kajian kita dengan sama-sama membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.